Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya kembali akan mencoba membuat tutorial cara membuat cover bantal sofa plus rumbai. Apa aja bahan-bahannya? Yang pertama, siapin dulu bahan 2 lembar dengan ukuran 42 cm. Kemudian untuk rumbainya itu dengan ukuran lebar 10 cm. Dan siapin juga untuk listnya dengan ukuran 4 cm. Dan yang selanjutnya siapin juga untuk tali kurnya yang bentuknya seperti ini. Nah, tali kurnya nantinya akan digabung dengan list dengan cara dilipat seperti ini, dan listnya itu tali kurnya itu ditaruh di tengah, kemudian dilipat. Nah, ujung sama ujung itu disamakan ya. Nah, nantinya akan seperti ini. Kemudian siapin juga untuk sletingnya yang bentuknya seperti ini. Nah, sleting inilah yang nantinya akan dijadikan lubang untuk memasukkan busa bantal sofanya. Baiklah, seperti apa caranya dan bagaimana hasilnya? Yuk ikuti terus video ini sampai selesai. Ini adalah sepatu lilit, nantinya yang dipakai buat melilit rumbainya. Dan yang satunya lagi ini adalah sepatu sebelah yang nantinya dipakai buat masang listnya setelah nanti rumbainya udah dipasang ke badannya. Nah, yang berikutnya kita pasang dulu untuk sepatu lilitnya. Jangan lupa untuk bautnya dikendorin. Jika sudah, baru masukin. Nah, setelah posisi pas, bautnya jangan lupa dikencengin sampai benar-benar kencang lah dirasa gitu. Nah, yang selanjutnya kita ambil bahan rumbainya yang akan kita lilit. Nah, caranya sisi pinggirnya itu nanti dililit dengan cara pertama pegang ujungnya, terus ujungnya itu masukin pada lubang sepatu lilit. Nah, jika sudah pas, baru kita jalanin mesinnya dengan cara diinjak mesinnya dan terus sampai ujung ya. Nah, jika sudah, kemudian kita potong benangnya. Nah, hasilnya akan terlihat seperti ini ya setelah dililit. Terlihat lebih rapi. Nah, untuk sisi yang satunya lagi juga sama, dililit juga dengan cara yang sama, yaitu pegang ujungnya. Nah, ujungnya sini ya. Terus masukin ke lubang sepatu lilit yang ada di sisi depan. Jika sudah pas, baru jalanin dengan cara pertama injeknya pelan dulu lah kalau belum begitu bisa ya. Tapi kalau udah bisa sih bisa langsung diinjak dengan cepat. Jika sudah, kemudian potong benangnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dan rumbai ini nanti akan kita pasang pada badannya setelah kita lilit di kedua sisinya. Yang selanjutnya itu untuk pemasangan rumbainya pada bahannya dengan cara pertama badannya taruh di bawah. Setelah itu terus ujung rumbainya kita tempelin di ujung bahan badannya. Nah, kemudian kita perlahan-lahan mulai merumbai dengan cara dilipat. Nah, besaran lipatan sekitar 2 cm dengan jarak 3 cm dan terus rata nyampe di ujung. Caranya seperti ini ya. Nah, jika sudah, kemudian kita potong sisa rumbainya.
jika yang pertama udah, lanjut di rumbai yang kedua, itu yang di atasnya dengan cara yang sama, tempel dulu di kedua sisinya ujungnya ya, kemudian mulai merempel sama dengan cara yang pertama, itu lipat bahannya sekitar 2 cm. Nah, untuk jarak sama, itu 3 cm juga, dan usahakan antara lipatan yang satu dengan yang selanjutnya atau yang sebelumnya, usahakan itu terlihat sama lah, biar nanti hasilnya itu lebih rapi dan lebih bagus. Emang sih di sini emang tingkat, boleh bilang, kesulitannya lah dalam membuat cover bantal sofa. Untuk yang terakhir itu pemasangan rumbai yang nomor 3 yang di bagian paling atas. Caranya juga sama seperti yang kedua tadi, dilipat 2 cm dengan jarak 3 cm. Yang penting intinya dalam mengerjain ini kita mesti telaten dan sabar. Insya Allah pasti ya kita akan dapat hasil yang sesuai dengan keinginan kita gitu. Dan gak usah buru-buru. Jika sudah, kemudian kita potong sisa bahannya. Nah, kemudian kita lanjut ke proses selanjutnya, itu proses pemasangan list dan tali kur. Untuk yang selanjutnya yaitu untuk pemasangan listnya ya. Nah, untuk pemasangan sendiri seperti ini. Pertama ambil listnya dulu. Nah, list yang kayak gini ya. Terus setelah itu tali kurnya, nah tali kurnya yang bentuknya seperti ini. Terus dengan cara seperti ini nih, kita rudet tengah terus dilipat jadi 2 seperti ini ya. Nah, untuk tali kurnya sendiri nih ukurannya 3 mm, tali kur khusus bantal ya. Nah, yang pertama ditempel dulu tuh sama badannya yang udah dipasang rumbai tadi ya. Nah, kemudian dijahit sampai ujung. Nah, pas di ujungnya jangan lupa untuk dicetris ya, dengan jarak ke pinggir itu sekitar 1,5 cm. Ini tujuannya biar pas dia dibeloknya itu nggak tegang itu tujuannya dicatris. Sama di setiap pojokannya gitu ya, di catris listnya itu atau dipotong gitu. Tapi jangan sampai kena listnya, nah, maksudnya jangan sampai kena tali kurnya, cukup listnya aja. Nah, kemudian lanjut sampai sama ya, sampai di ujung juga tuh. Nah, jadi di setiap pojokan itu dicatris untuk listnya seperti ini gitu, dan terus dijahit keliling sampai semuanya tersambung ya. Nah, listnya. Nah, di pojokan ini juga sama seperti pojokan yang lainnya, dicatris juga. Nah, terus dijahit sampai ketemu sama tadi yang waktu awal ditempel untuk listnya sama tali kurnya. Nah, untuk cara motongnya dikasih lebih sekitar 2 cm untuk listnya ya. Nah, kalau untuk tali kurnya dilebihin aja 1 cm. Ini tujuannya biar pas nanti udah jadi sambungan itu bisa rapat, nggak ada yang kosong, misalnya nggak ada yang kelihatan ngebuka gitu. Jadi contohnya kayak gini, ini kan kelihatan rapat ya, untuk terutama untuk pasti sambungan antara listnya ya, itu kan kelihatan rapih lah gitu. Kita usahakan jangan sampai kosong untuk tengahnya. Nah,
Nah, perhatikan tiap pojokannya yang tadi listnya dicatrikannya seperti ini ya, tuh perhatikan. Nah, hasilnya seperti ini ya untuk pemasangan list. Pokoknya jarak antara list sampai ke pinggir itu sekitar 1,5 cm lah. Kalau 2 cm takutnya ntar ukuran bantalnya jadi dia lebih mengecil, karena untuk ukurannya sendiri kan 40 cm. Nah, di semua sisinya itu sama, jadi jarak list ke pinggir itu 1,5 cm. Tiap potongan juga sama ya, kayak gini tuh contohnya. Pokoknya jangan lupa dicatres. Proses berikutnya yaitu proses pemasangan sleting dengan cara seperti ini. Perhatikan. Nah, ujung sleting dengan ujung bahan itu posisi sama. Kemudian, nah sleting dan bahan tuh ditarik sejajar sama. Nah, sudah itu kemudian dijahit. Jangan lupa di ujung jahitan dikasih kuncian biar nanti jahitannya tidak lepas. Nah, jika sudah, hasilnya seperti ini. Dan usahakan ya pas ngejahit sleting itu, jadi posisi jarum itu mepet di pas di jalurnya sleting, biar nantinya pas begitu udah jadi itu nantinya bisa rapet. Nah, hasilnya seperti ini, rapet kan. Kepala sletingnya itu posisikan aja di tengah, biar nanti pas ngebaliknya itu lebih mudah karena dia punya lubang agak gede. Nah, nanti pas penggabungan mulai dari sini, dari pinggir, dengan cara seperti ini. Dimulai dari pinggir terus agak dari sisi pojokan ya, dia agak masuk sekitar 1 cm, 1 cm dari pojokan ya, seperti caranya seperti ini. Nah, jika sudah, terus jahit sampai ujung. Perhatikan juga untuk dalamnya, untuk rumbennya jangan sampai ikut kejahit. Nah, jika sudah sampai pojokan tuh, jarum ditancap di pas posisi pojok. Jika sudah, lanjut sampai ke ujung yang satunya lagi, di pojokan yang satunya lagi sama kayak tadi. Jadi jarum itu posisikan di pas pojok. Nah, kalau udah, terus lanjut jalan lagi nyampe semuanya tertutup. Perhatikan untuk tempelan di dalam itu jangan nyampe kejahit ya. Kalau udah, untuk posisi sleting itu disamain biar nanti ketemuannya itu sama, jadi nggak cincet ya, biar hasilnya rapi. Jika sudah, hasilnya kan terlihat seperti ini. Jika sudah digabung, kemudian kita obras untuk sisi-sisi pinggirnya, muter sampai keliling semua ya, biar terlihat lebih rapi dan lebih kuat, terutama untuk jahitannya ya. Karena obrasan ini kan sebenarnya untuk pertama biar lebih rapi dan memperkuat jahitan yang pertama, biar lebih kuat lah. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, terlihat lebih rapi gitu kan ya, lebih rapi lah hasilnya. Dan setelah diobras terlihat seperti ini. Yang selanjutnya yaitu kita balik ya untuk posisi luar dan bagian dalam. Tapi sebelum kita balik, nah bersihkan dulu untuk sisa-sisa obrasan tadi yang ada di tiap sisi pojokannya gitu. Nah, jika sudah, kemudian kita balik ya untuk
bagian dalam dan bagian luar. Kita akan tahu seperti apa hasilnya. Cover bantal sofa plus rumah yang kita bikin dari awal tadi ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Tuh. Dengan rumbai tiga tingkat ya. Nah, hasilnya seperti ini. Terlihat lebih menarik kan, dan lebih cantik dengan adanya rumbai di bagian bawah dengan 3 tingkat ya. Nah, bisa dilihat tuh. Inilah sleting yang dijadikan lubang untuk masukin isi bantalnya nanti ya.